Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Suryaji, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi teknologi informasi. Kali ini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Oke, langsung aja. IP address. Pengertian IP address. IP address adalah sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain. IP address terdiri dari 4 blok atau oktet. Setiap oktet diisi oleh angka 0 sampai 255. Contoh IP address seperti 192.168.100.1 atau 10.57.38.223. Ini adalah IPv4. Dalam IP address kita bisa menentukan alamat jaringan, broadcast address, first host, last host. Subnetwork atau subnet terdiri dari 32 bit. Oke, kemudian perbedaan IPv4 dengan IPv6. IPv4 panjang alamatnya yakni 32 bit, sedangkan IPv6 128 bit. IPv4 konfigurasi secara manual atau DHCP. Kemudian IPv6 bisa menggunakan address auto configuration. IPv4 dukungannya terhadap IPsec optional. Kemudian IPv6 terhadap IPsec dibuktikan. IPv4 checksum termasuk pada header. Kemudian IPv6 tidak masuk. Kemudian IPv4 menggunakan ARP request secara broadcast untuk menerjemahkan alamat IPv4 ke alamat link layer. Kemudian IPv6 ARP request diganti oleh neighbor solicitation secara multicast. IPv4 juga untuk mengelola grup pada subnet lokal digunakan Internet Group Management Protocol atau IGMP. Kemudian di IPv6 IGMP telah digantikan fungsinya oleh Multicast Listener Discovery atau MLD. Kemudian IPv4 fragmentasinya dilakukan oleh pengiriman dan router menurunkan kinerja router. IPv6 fragmentasi dilakukan hanya oleh pengirim. Dan IPv4 tidak mensyaratkan ukuran paket pada layer dan harus bisa menyusun kembali pada paket berukuran 576 byte. Sedangkan IPv6 paket link layer harus mendukung ukuran paket 1280 byte dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 1500 byte. IPv4 terdiri dari 32 bit, 4 oktet. Hubungan antara bit dengan byte ialah byte adalah kumpulan dari beberapa bit. 1 byte yakni terdiri dari 8 bit. Penjelasan bit dan oktet. Bit adalah ukuran terkecil dalam sebuah komputer. Bit biasanya hanyalah merupakan pilihan antara 0 dan 1, di mana 0 biasanya berarti off dan 1 berarti on. Kemudian penjelasan perhitungan angka biner. Angka biner terdiri dari angka 0 dan 1. Di dalam IP address terdiri dari 8 bit dengan contoh 10010010. Untuk mengubahnya maka dengan menggunakan kuadrat 2 dari kanan ke kiri yang dimulai dengan 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 yang hasilnya ialah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Sekarang kita akan merubah angka biner ke desimal. Di sini ada angka biner yakni 10010010.
dan di bawahnya langsung kita tulis kuadrat dari 2/7, 2/6, 2/5 dan seterusnya. Jika angka 0 maka tandanya tidak aktif, sedangkan jika angka 1 maka tandanya aktif. Di sini yang aktif adalah bilangan pertama, keempat, dan ketujuh. Di sini bilangan yang pertama binarnya ini pada bilangan yang pertama, berarti 2/7. 2/7 yakni 128. Kemudian bilangan yang keempat yakni 2/4. 2/4 ya hasilnya 16. Kemudian bilangan yang ketujuh yakni 2/1 adalah hasilnya 2. Kemudian hasilnya ini kita jumlahkan, yakni mendapatkan hasil jadi 146. Kemudian sebaliknya dari bilangan desimal ke binar. Ingat, IP address terdiri dari 32/4 bit, 4 oktet, 1 oktet terdiri dari 8 bit. Ini yakni 1 oktet. Ini masih bilangan desimal, kita akan merubahnya ke bilangan binar. 192 ini kita akan kurangkan dengan dari kuadrat yang terbesar, yakni 192 kita coba dengan 2/7. 2/7 yakni hasilnya 128. 192 dikurang 128 hasilnya 64. Kita di sini aktif 1. Kemudian kita kurangi lagi, kita coba dengan 2/6. 2/6 yakni 64 dikurangi lagi 64 hasilnya 0. Berarti di sini angka 1 aktif dan angka yang seterusnya 0, berarti tidak aktif. Berarti yang aktif hanya bilangan pertama dan kedua. Kemudian selanjutnya lagi 168. Kita coba 168. Kita kurangi dengan 2/7. Ini 128 kurang hasilnya 40. Kita coba dengan 2/6. 2/6 adalah 64, jadi tidak bisa. Kita coba lagi dengan terlalu lebih. Kemudian 2/5. 2/5 yakni 32. Kita coba kurangi dengan 32. 8. Hasilnya 8. Berarti di sini tadi kita aktifkan, ini tidak aktif. Aktif 2/5. Kemudian 8. 2/4 ini 16. Berarti di sini kita nggak aktif. Berarti kita coba pakai 2/3 yakni 8 kurang 8 hasilnya 0. Setelahnya itu berarti angka 0 yang setelahnya ini berarti tidak aktif, dan seterusnya. Kemudian kita coba contoh lain, desimal ke binar. 202.120.20.6 20 kita coba 202 ini bilangan binarnya. Kemudian 120 bilangan desimalnya kita ubah ke binar, hasilnya ini, dan seterusnya. Kemudian
bilangan binar ke desimal. Di sini bilangan binarnya 11001010. Dan di sini caranya, di sini bilangan yang pertama, angka pertama adalah sini adalah 2/7, kemudian yang ini 2/6, yang aktif 2/6. Kemudian yang kosong-kosong ini tidak aktif, berarti kita tidak gunakan. Kemudian bilangan yang ke-5 berarti 2/3, angka yang ke-7 2/1, dan 2/7, dan ini hasilnya di sini, dan semua kita jumlahkan menjadi dapat 202 dan seterusnya. Inilah yang dinamakan IP address. Kemudian kita lanjut ke subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke sub jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet mask untuk dijadikan network ID baru. Mengapa harus melakukan subnetting? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan subnetting. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Kemudian yang kedua, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, karena router IP yang hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Kemudian yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Anjing sulit. Subnet di sini dibagi menjadi beberapa kelas, yakni kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A berarti ini. Anjing rame sekali. Oktet yang pertama, ini hidup semua. Kemudian yang seterusnya mati. Kelas B juga demikian. Yang subnet masknya yakni 25500 untuk kelas A, 255.255.00 untuk kelas B, kemudian 255.255.255 untuk kelas 0 untuk kelas C. Traffic light-nya yakni /8. /8 di sini yang dimaksud ialah bit yang aktif. Bit yang aktif yakni ini. Kemudian 16 untuk kelas B, bit yang aktif ini. Kemudian /24 didapat dari bit yang aktif. Jumlah bit IP address sama dengan 32 bit. Jumlah bit sub jaringan sama dengan 32 bit. Rumus menghitung jumlah host, yakni 2 × n min 2. N ini sama dengan jumlah bit yang tidak aktif, dan 2. Kenapa dikurang 2? Karena dipakai alamat jaringan dan alamat broadcast. Contohnya 192.168.1.0/24. 24 adalah bit yang aktif. Kemudian kita kurangi 32 kurang 24. 32 ini ialah jumlah keseluruhan bit. Jadi kita kurangi dengan jumlah bit yang aktif. Jadi hasilnya 8. 8 ini ialah bit yang tidak aktif.
host. Kita untuk menentukan host, kita coba masukkan 2n 2 pangkat n min 2, yakni 2 pangkat 8 ini adalah bit yang tidak aktif, pangkat 8 min 2 pangkat 8 yakni 256 dikurangi 2 ini adalah alamat alamat jaringan dan alamat broadcast ini pakai, dan hasilnya menjadi 255 host. Kemudian cara menentukan jumlah jaringan network address broadcast first host dan last host ialah sebagai berikut. Contohnya yakni 192.168.1.0/24, dan ini kita ubah menjadi bilangan. Dan ini kita di ini berarti kita menggunakan kelas C, di N kan dengan subnet mask karena di sini memakai subnet kelas C, maka subnetnya 255.255.255.0. Nah, kemudian di sini ini adalah first host-nya. Kemudian ini adalah alamat jaringannya. Kemudian yang di bawahnya yakni first host. Cara menentukannya yakni di sini. Apabila di sini 1, kita geser ke kanan 1, dan di sini kita isi kosong. Kita penuhkan dengan angka 1 dulu. Kemudian yang ketiga 11. Kemudian yang keempat 100. Kemudian 101, dan seterusnya hingga di sini semuanya menjadi 111, dan di belakangnya kosong. Di sini kosong. Kenapa di sini kosong? Karena apabila satunya ialah broadcast address, sedangkan kosong ini ialah last host yang terakhir. Oke, di sini kita ada contoh yang kedua. IP-nya ini 202.172.10.0/24 ingin dibagi menjadi 8 jaringan. Tentukan alamat jaringan broadcast first host dan last host. Dalam mencarinya, ini dengan rumus 2n kurang dari jumlah subjaringan, yakni 2n kurang dari 8. 8 ini adalah jaringan yang ingin dibagi. Kemudian masukkan 2 pangkat kan 3 ini 3 di N kan dengan subnet mask karena di sini memakai subnet kelas C, maka subnet masknya 255.255.255.0. Di sini kita ubah ke binar juga. Kemudian ditambahkan 3 bit di sini. Dan ini sebagai pembatasan. Ya, kemudian cara kita lihat di sini sama seperti yang sebelumnya, cara mencari hostnya. Dan di sini tentukan first host, broadcast area last host, dan alamat jaringan pada sub jaringan keempat dan ketujuh. Ya, ini yang keempat. Sama seperti cara yang tadi, tetapi 5 digit yang terakhir, tidak dengan yang 3 digit terakhir ini
tidak digunakan. Di sini sudah ditentukan alamat jaringannya, source broadcast dan subnet jaringan yang akan juga. Ini sama seperti cara yang di atas. Oke, selanjutnya kita akan ke tracer paket tracer untuk kita coba mengaplikasikan untuk membagi IP address jaringan ke beberapa perangkat. Oh, sudah ada. Oke, di sini pilih switches. Di sini kita akan coba di sini setiap PC kita akan masukkan beberapa IP. Kita tunggu warna oranye menjadi warna hijau semua. Oke, di sini sudah mulai hijau. Kita masukkan IP konfigurasinya 92. Subnetnya otomatis terisi dan default gateway-nya kita gunakan bisa digunakan for source atau broadcast area. Di sini kita buat video. Oke, isi yang selanjutnya. Yang sudah otomatis kita isi lagi sama seperti sebelumnya. Kita masukkan for source sini juga sini 4. Karena sudah kita bagi IP-nya, IP address-nya, kita coba ping ke dari PC 0 ke PC 1 menggunakan telepon. Ping, kita masukkan IP dari PC 1. Buka dari ya, berhasil ada replay dari PC 1, kemudian kita coba ke PC 2. Kita masukkan IP yang kita masukkan tadi ke PC 2. Coba ya,
di replay, kemudian ke PC ke coba lagi. Ya, ada replay, berarti pembagian jaringan yang kita gunakan tadi berhasil. Oke, selanjutnya isi 2 yang di atas kita akan jadikan sub jaringan pertama, dan PC 2 di bawahnya kita bagi menjadi sub jaringan yang kedua. Kita ganti IP nya 100, ini 192, di sini 90. Default gateway-nya kita pakai force host atau less host. Kita samakan dengan PC yang pada PC yang ketiga yang pada sub jaringan yang kedua. Oke, kita coba ping sebelumnya apakah masih di reply. Ping 92 1. Oke, di sini request timeout tidak bisa. Tidak di reply dari PC kedua. Kita coba PC yang satunya lagi. Oke, sama juga request timeout. Jadi pembagian jaringan kita berhasil. Kemudian kita coba ping ke PC satu yang sub jaringan pertama. Oke, ada replaynya. Kemudian kita coba di sini, kita ping, kita seman ping 192.168.2. Coba. Di sini juga request timeout, tidak bisa. Ada reply dari PC 0. Kemudian kita coba ping ke sesama ke PC ketiga yang sub jaringan kedua. 168.1. Oke, ada reply. Jadi pembagian sub jaringan kita tadi berhasil. Oke, sekian penjelasan IP address dan subnet kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Woi, yang terakhir ini tempatnya